Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa sebelum acara salat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkan kami untuk menyampaikan beberapa temuan yang bertindak selaku khotib merangkap imam pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Yahya Agil MM dengan judul khutbah Membangun Keluarga yang Berkualitas. Muadzin Al-Ustadz Agustiar SGSSY. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 5 November 2021 yang bertindak selaku khatib insya Allah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Fuad Falahuddin SGMA dengan judul khutbah Keamanan Lingkungan dalam Perspektif Islam. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس أوصيكم بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali khutbah hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang diberikan kepada kita, sehat walafiat, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama melakukan sholat Jumat. Doa kita mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dan yang sedang dan yang akan kita lakukan semuanya diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat seiring salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Selaku khatib, saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita, berusaha melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Sering saya contohkan, gak usah jauh-jauh lah, perintah dan larangan Allah, aturan yang ada di lingkungan kita kerja. Katakanlah di STIK atau PTK ini, aturan-aturan kita patuhi, kita ikuti dengan baik, pasti ada reward, ada penghargaan lah yang diberikan pimpinan kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau aturan yang udah kita sepakati kita langgar, pasti ada punishment juga, ada sanksi. Betapa banyak anggota kita di lapangan yang melakukan pelanggaran, mereka dipecat tidak dengan hormat, na'udzubillah. Kalau sekedar mutasi masih bisa ada penghasilan. Penundaan kenaikan pangkat
penundaan untuk mengikuti pendidikan, kita masih mendapatkan penghasilan. Tapi sudah pemberhentian tidak dengan hormat, na'udzubillah, bahkan mungkin kemanapun orang tidak akan menerima kita. Apalagi dengan perintah dan larangan Allah. Allah ingatkan, kalau kamu beriman, kamu bertakwa dengan baik, maka kamu akan menjadi orang-orang yang diabadikan oleh Allah, yaitu jangan wafat kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin, tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa tema atau judul yang akan kita sampaikan adalah membangun keluarga yang berkualitas. Keluarga, ketika kita bicara keluarga berarti bicara ayah, bicara ibu, bicara anak, bicara bapak, ibu, anak, suami, istri, dan anak. Membangun keluarga memang diawali dengan pernikahan. Membangun pernikahan itu yang tadi di awal khutbah saya bacakan ayatnya dalam surat 30 Ar-Rum 21. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Ya, pasangan kita manusia, bukan makhluk lain. Min ampusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sakinah, ada ketenangan, ada ketentraman. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kemudian diciptakan kasih dan sayang. Ma'asyiral muslimin, jadi kalau kita melihat bahwa tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan, dan meraih nilai-nilai kasih sayang itu. Ma'asyiral muslimin, ada 5 prinsip untuk mendapatkan ketenangan, dan ini juga ada kaitannya untuk membentuk keluarga yang berkualitas. Yang pertama, sifat santun dan bijak suami istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, yang sahabat saja kadang-kadang tidak percaya kalau beliau wafat. Bahkan ketika dibacakan wa ma Muhammadun illa rasul, Umar yang tadinya tidak percaya lalu kemudian percaya. Dan sebelum membaca ayat ini, Umar itu dengan pedang terhunus, dia katakan kepada yang hadir pada kematian Rasulullah, siapa yang berani berkata Muhammad wafat, akan kupenggal batang lehernya. Yang bisa menetralisir, mendiamkan Umar adalah Abu Bakar. Abu Bakar lalu kemudian menyampaikan kepada Umar ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dibaca oleh Umar, kemudian beliau menangis. Pedang yang ia pegang pun jatuh. Dan Abu Bakar mengumumkan kepada seluruh yang hadir, ayyuhan nas, kata Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Yang menyembah Muhammad, sekarang Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budallah, yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak mati. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah menjadi contoh bagaimana beliau membangun keluarga dengan baik. Sampai beliau bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairum min ahli. Berusahalah untuk berbuat baik kepada istrimu, kepada keluargamu, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik untuk keluarga, untuk istri. Itulah yang perlu kita bangun, membangun kearifan santun di dalam kita berkeluarga. Itu pula yang sering dibaca dalam pengantin ketika selesai ijab qabul.
membaca sigot ta'liq. Di situ ada ungkapan, yaitu muasyarah bil ma'ruf, untuk memperlakukan istrinya dengan menggaulinya dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kita sadarlah bahwa istri punya kelebihan, suami pun punya kelebihan, juga pura kekurangan. Tapi tetap saling mengingatkan, supaya ini menjadi contoh untuk anak-anak kita, membangun keluarga yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan bagaimana saling mengingatkan dalam kebaikan antara suami istri. Beliau bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqada imra'atahu fa shallat fa in abad rasya fi wajhihal ma. Jadi suami ini bangun melakukan salat tahajud, salat malam. Dan kemudian sebelum dia sebenarnya melakukan salat, dia bangunkan istrinya agar bersama-sama melakukan salat. Ketika sang istri tidak mau bangun, dia ambil air, dia percikkan ke wajahnya. Itu adalah bagian-bagian saling mengingatkan. Demikian juga sebaliknya. Barangkali istri bangun untuk melakukan salat, sebelum dia melakukan salat, dia bangunkan suaminya, mungkin dia percikkan air agar suaminya atau istrinya bangun tadi. Masya Allah. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita bangun dalam membangun keluarga yang baik, yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak. Di pandemi COVID-19 ini, betapa banyaknya saudara-saudara kita yang di pemutusan hubungan kerja, betapa sulitnya mencari pekerjaan dan seterusnya. Nah, ini barangkali juga perlu dipahami oleh pasangan masing-masing. Ya, kadang-kadang kami sendiri sering kesulitan bagaimana dalam kondisi pandemi COVID ini memberikan pembelajaran kepada anak didik, kepada mahasiswa, mahasiswi. Tapi sekarang kan sudah ada daring, sudah ada luring, ada offline to online dengan menggunakan yang seperti itu. Alhamdulillah, semuanya bisa berjalan dengan baik. Pelaksanaan wisuda dan seterusnya bisa juga berjalan dengan baik, walaupun dengan prokes, protokol kesehatan yang ketat. Ma'asyiral muslimin, karena itu ada perlunya saling pengertian dan jangan memaksakan keinginan. Ya, kita harus memahami kondisi pasangan kita masing-masing. Karena itu bagaimana membangun kebaikan itu. Dalam Al-Quran disebutkan, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untukmu. Tapi kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu pun juga kembali kepada dirimu. Ada contoh bagaimana membangun keluarga yang berkualitas, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam. Ketika ada perintah Allah untuk menyembelih putranya, Ibrahim sebagai seorang ayah kan tidak langsung mengeksekusi, melaksanakan apa perintah Allah. Dia menunggu dan menunggu apa ini perintah Allah atau perintah setan atau bisikan setan. Makanya sebelum Idul Adha kita mengenal ada yang disebut hari Tarwiyah, dan kita disunatkan untuk berpuasa. Kemudian ada hari Arafah, dan kemudian ada hari korban itu untuk melaksanakan. Makanya diabadikan oleh Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam, dan seterusnya. Ketika Ismail menginjak remaja, maka berkatalah Ibrahim sebagai seorang ayah, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Lalu kemudian Ismail menjawab, ya abatib alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ayah, dan ayah akan melihatku sebagai orang yang sabar. Subhanallah.
Bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Inilah bagian-bagian untuk mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak kita. Nah, kadang-kadang kita sering memaksakan diri. Keinginan orang tua, maaf, mungkin sebagai seorang polisi misalnya, lalu kemudian dia paksakan anaknya agar masuk menjadi polisi juga seperti ayahnya. Tapi kadang-kadang si anak berontak untuk tidak mau mengikuti. Kemudian anaknya berusaha. Ketika ini dipaksakan, ya sudah juga. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa membangun prinsip-prinsip ketentraman dalam membangun keluarga adalah saling menutupi kekurangan pasangan. Tadi di awal saya katakan bahwa suami punya kekurangan, istri juga punya kekurangan, di samping punya kelebihan. Karena itu dalam Al-Quran surat yang kedua Al-Baqarah 187 Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Suami atau menjadi pakaian istrinya dan istri itu pakaian untuk suaminya. Kalau kita melihat apa fungsi pakaian? Fungsi pakaian itu bisa sebagai kebanggaan, bangga sebagai suami, bangga sebagai istri. Kebanggaan ini dibangun, jangan hanya di awal, kemudian di akhir tidak dibangun lagi kebanggaan itu. Yang kedua sebagai pelindung. Bagaimana suami merasa terlindungi karena ada istri, bagaimana istri merasa terlindungi karena ada suami, saling melindungi. Jangan malah saling membongkar kekurangan masing-masing. Nah, ketika ini dimunculkan lalu kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi keributan antara pasangan, lalu kemudian bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang kita sebut dengan KDRT. Dan bahkan mohon maaf, di media kita sering melihat atau membaca suami yang membunuh istrinya atau istri menyewa seorang pembunuh untuk menghabisi nyawa suaminya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu kemudian yang kelima adalah saling menolong, keharmonisan tetap dijaga, hindari perselisihan dan seterusnya. Dan kemudian untuk membangun keluarga yang berkualitas juga bisa kita mencontoh apa yang disampaikan oleh ahli hikmah yang kita kenal dengan Luqmanul. Bahkan diabadikan oleh Allah dalam surat 31 Luqman pada ayat 13 sampai dengan 16. Dalam ayat-ayat itu diterangkan bagaimana membangun keluarga yang berkualitas itu dengan la tusyrik billah. Di situ ditanamkan adalah nilai-nilai keimanan. Jangan engkau mempersekutukan Allah. Jadi pondasinya adalah keimanan. Sejak dini dilakukan dengan nilai-nilai kebaikan. Si anak mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena dalam hadis Rasulullah pernah disebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap anak itu lahir bersih. Tapi kenapa ada anak yang brengsek? Itu karena pa'abawahu, orang tuanya. Bisa juga karena faktor lingkungan yang bisa membuat anak itu jadi brengsek. Bahkan dalam hadis itu, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Orang tuanya bisa menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Ini juga adalah pondasi untuk membangun keluarga berkualitas. Jangan sampai, mohon maaf, karena ada anak yang menghabisi nyawa orang tuanya sendiri, na'udzubillah. Bahkan ada anak yang tega menelantarkan ataupun membiarkan orang tuanya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, Al-Quran mengingatkan kepada kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan kepada kita untuk menyembah hanya kepadanya, dan kepada orang tua hendaknya kita selalu berbuat baik. Bahkan dalam ayat berikut, dalam lanjutan ayat itu disebutkan, ketika ada salah seorang di antara kamu menyuruh kamu dan kamu tidak boleh mengatakan fala taqul lahuma itu aja apalagi sampai mohon maaf melukai,
mencederai ataupun membunuhnya, na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sahra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, kita tentunya ingin bahwa pandemi COVID-19 dan variannya ini segera berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas normal, beribadah pun insya Allah dengan normal. Dan kemudian terkait dengan Sumpah Pemuda yang diperingati kemarin, kita tentunya juga ingin bahwa anak-anak kita, generasi-generasi kita adalah generasi yang soleh, generasi yang baik, yang bisa bermanfaat untuk keluarga paling tidak, untuk dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, negara, dan juga agamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah kama amara wa alzam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi ma adha'a dhahran wa adlam wa a'la mahallahum yawm asy-syafa'ati wa akram. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi وأيها بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى البقية الصحابة والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما محمد
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله.